Kalau lo lagi cari cara buat mulai bisnis digital tanpa modal dan hasilnya bukan cuma receh, video ini bisa jadi titik mulai yang beneran ngubah hidup lo. Soalnya, 3 bisnis digital yang bakal kita bahas ini lagi naik banget di 2025. Banyak yang baru mulai dan hasilnya udah kelihatan. Kabar baiknya, ini semua bisa lo mulai cuma modal HP, nggak perlu kamera, nggak perlu skill tinggi, dan nggak perlu keluar duit. Dan yang paling penting, peluangnya masih kebuka lebar. Bahkan buat lo yang ngerasa gue telat mulai. Sebelum masuk ke ide-idenya, coba pikirin satu hal. Dalam 6 bulan ke depan, lo mau tetap di posisi yang sama atau mulai bergerak? Bisnis pertama, konten repurposing. Ini layanan simple. Lo ngambil konten orang lain, terus lo potong, rapihin, dan format ulang jadi konten baru. Kliennya siapa? Podcaster, kreator YouTube, coach online, sampai UMKM yang butuh konten tiap hari. Tugas lo cuma 3, transkrip konten, potong bagian penting, terus susun jadi short form video. Tools gratis yang bisa lo pakai, CapCut, Notion, ChatGPT, dan YouTube Studio. Semuanya no modal. Untuk tarif, pemula biasanya mulai dari 150 sampai 300 ribu per 10 video pendek. Tapi kalau kualitas lo clean, lo bisa naik ke 1 sampai 3 juta rupiah per paket bulanan. Cari kliennya di mana? Lo bisa nyari di grup FB Creator, LinkedIn, dan DM langsung akun yang butuh konsisten upload. Tunjukin contoh kerja walau cuma 2-3 video, ini lebih penting daripada CV. Pastikan gaya konten lo selaras sama brand klien. Ini bikin kerjaan kamu repeat order. Kebayang nggak? 1 klien aja bisa nutup uang jajan lo. Tapi kita lanjut dulu, karena ide nomor 2 lebih nendang. Oh iya, kalau lo ngerasa dapat insight, jangan lupa drop komentar kecil, lanjut. Biar gue tahu lo masih ngikutin. Bisnis kedua, digital microservice. Ini jasa kecil tapi highly needed. Cepat dikerjain, gampang dipelajarin, dan hasilnya langsung dipakai klien. Contohnya apa? Bikin landing page sederhana, rapihin caption, desain slide presentasi, atau bikin PDF template. Kuncinya cuma 1, lo tawarin layanan yang kecil, cepet selesai, tapi sering dibutuhin. Ini bikin klien gampang repeat. Toolsnya apa aja? Bisa semua yang gratis, seperti Canva, Google Docs, Notion, dan Figma versi free. Sasaran kliennya siapa? UMKM, kreator kecil, freelancer, sampai mahasiswa yang butuh presentasi cepat. Tarifnya fleksibel, mulai 30 sampai 70 ribu per tugas kecil. Satu tugas cuma 10 sampai 20 menit. Kalau lu cepet dan rapih, sehari bisa pegang 5 sampai 10 order kecil. Artinya, lumayan banget kalau dikumpulin. Cara dapetin kliennya gimana? Buka jasa kamu di Instagram, TikTok, dan marketplace freelance kayak Fiverr atau Seribulancer. Tips penting, selalu kasih revisi ringan gratis. Ini bikin orang betah dan balik lagi. Kalau lu tipe yang suka kerja cepet dan rapi, microservice ini bisa jadi mesin uang harian. Kalau lu kebantu sama penjelasannya, tinggal kasih komentar, lanjut bang. Kita masuk ke bisnis ketiga yang paling scalable. Bisnis ketiga ini cocok banget buat lo yang punya pengalaman kecil tapi berguna. Bikin digital knowledge product. Simpelnya, lo ngejual pengetahuan lo dalam bentuk digital, tanpa modal, tanpa ribet. Bentuknya bisa macam-macam. E-book, template, cheat sheet, mini course, atau PDF panduan. Yang penting, simple, langsung guna,
dan menyelesaikan satu masalah kecil. Langkah pertama, pilih topik yang lo kuasai sedikit aja, tapi bisa bantu orang. Contoh, cara edit video simple, cara bikin CV menarik, atau checklist belajar bahasa Inggris. Langkah kedua, rangkum pengetahuan lo jadi struktur ringkas. Pakai pola, masalah, solusi praktis, contoh, dan langkah eksekusi. Ini bikin produk lo gampang dipahami dan bernilai. Langkah ketiga, bikin draft cepat. Jangan mikir sempurna dulu. Fokus bikin versi awal yang jelas dan langsung bisa dipakai. Langkah keempat, desain sederhana aja. Gunakan template gratis dari Canva atau Google Docs. Yang penting, rapi, jelas, dan enak dibaca. Langkah kelima, kemas jadi file digital. Entah PDF, video pendek, atau template siap pakai. Pastikan gampang dibuka dari HP. Langkah keenam, jual di platform digital. Lo bisa mulai di Instagram, TikTok, Notion Template Market, atau Selfie, tanpa modal sama sekali. Kunci utamanya, fokus ke satu masalah kecil. Semakin sempit topiknya, semakin gampang dijual. Contoh, template caption jualan skincare, bukan cara jualan online. Coba pikir, hal kecil apa yang lo kuasai dan bisa bantu orang? Kadang skill remeh yang kamu anggap biasa justru paling dicari banyak orang. Setelah punya satu bisnis digital yang udah jalan, sekarang masuk ke tahap penting, scaling. Sederhananya, gimana biar hasil naik tapi effort nggak ikut naik. Strategi pertama, duplicate winning system. Kalau satu konten bekerja, bikin versinya lagi. Kalau satu microservice laku, buat variasinya. Kalau satu produk digital terjual, buat edisi tambahannya. Strategi kedua, pakai konten sebagai mesin otomatis. Bikin konten edukasi rutin yang nunjukin keahlian lo. Konten bikin orang percaya dulu, baru beli. Strategi ketiga, perjelas funnel. Orang yang tertarik, dikasih edukasi, diarahkan ke produk, closing. Simple, tapi banyak orang skip step edukasinya. Strategi keempat, naikkan lifetime value. Tambahin bonus, upsell, atau layanan tambahan kecil yang bikin orang mau beri lagi. Strategi kelima, otomatisasi. Pakai tool kayak Notion, Google Sheet, AI, atau Auto Reply buat ngurangin kerja manual. Strategi keenam, bangun portfolio digital. Semakin lengkap portfolio lo, semakin gampang orang percaya dan beli jasa lo. Strategi ketujuh, konsisten. Bukan banyak, tapi rutin. Satu konten per hari, satu improvement per minggu. Yang penting, terus hidupin ekosistem bisnis lo. Intinya, fokus ke apa yang udah terbukti berhasil. Perkuat, ulang, otomasi. Itu cara tercepat ngeboost hasil tanpa burnout. Sekarang, coba lihat bisnis lo. Bagian mana yang udah jalan? Itu yang lo duplikasi dan otomatisasi dulu. Ingat, scaling itu bukan capek-capean, tapi pintar-pintaran. Gue cuma mau bilang satu hal. Lo itu nggak kekurangan peluang. Yang lo butuhin cuma mulai dari apa yang ada. Pelan, tapi konsisten. 3 ide bisnis digital tadi itu cuma pintu. Yang bikin semuanya hidup, mindset lu yang mau belajar dan mau ngejalanin stepnya. Mulai kecil nggak apa-apa. Mulai lambat juga nggak apa-apa. Yang penting, lu bukan cuma nonton, tapi beneran ngerjain. Gue percaya, kalau lu komit 6 bulan aja, hidup lu bakal beda jauh. Sedikit demi sedikit, hasilnya akan kelihatan. Kalau video ini ngebantu lu mikir lebih jelas, jangan lupa kasih support biar Mind Vibe bisa terus bikin konten kayak gini.
See you di video selanjutnya.